perkembangan jual beli itu luar biasa. Terutama tentang makut alaih. Makut alaih itu objeknya. Barang-barang diperdagangkan saat ini itu bisa jadi pada zaman Nabi tidak ada. Contohnya saham. Saham zaman Nabi nggak ada. Itu emas digital tuh maksudnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semuanya di program Syariah Talk bersama ICD Group. Di sini saya ditemani oleh Pak Nur Salam selaku Direktur Utama ICD Group, ingin membahas isu terkini terkait jual beli, Pak Nur. Jadi selama ini kita itu jual beli itu sudah sesuai prinsip syariah belum, Pak? Itu yang menjadi concern kita semua, karena kita pingin jual beli kita ini memenuhi prinsip syariah. Nah, untuk membahas lebih lanjut, kita udah kedatangan narasumber yang tahu betul, Pak Nur, terkait bagaimana sih jual beli itu sesuai prinsip syariah. Nah, ini kita kedatangan Ustadz Bukhari Muslim. Selamat pagi Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Ustadz kelihatan tambah muda aja Ustadz. Itu berarti aslinya tua. Saya pengen resepnya Ustadz. Nggak kebalik nih Pak Nur. Resepnya apa itu, Ustadz? Ada. Sehat semuanya, sehat ya. Alhamdulillah. Apalagi kalau ngomong masalah jual beli itu kan urusan duit ya. Nah, Ini semakin sehat. itu. Karena Oke. memang base-nya kita ini juga jual beli, Ustadz. Di ICD Group itu kan. Kita Yes, sebagai betul. penyelenggara sistem untuk melakukan jual beli. Betul. Nah, sekarang ini pun banyak kan konsep jual beli itu macam-macam. Nah, sebenarnya kalau dalam syariah Islam ya Ustaz ya, sebenarnya jual beli yang benar itu seperti apa? Yes. Kalau menurut Ustaz? Memang betul ya. Ini Mazul nih Pak Nur Salam. Kalau kita merujuk kepada hadis misalnya atau kitab-kitab salaf, perkembangan jual beli itu luar biasa. Terutama tentang makut alaih. Makut alaih itu objeknya. Barang-barang diperdagangkan saat ini itu bisa jadi pada zaman Nabi tidak ada. Contohnya saham. Saham zaman Nabi nggak ada. Iya. Kan nggak ada. Kripto. Wah, apalagi sekarang gitu. Lebih baru lagi tuh. Nanti bab khusus kalau Oh, khusus. oke. Tapi itu betul objek. Iya. Nah ini menjadi tantangan tersendiri bagi para akademisi, para ulama di usul fikih atau ahli fikih, bagaimana hukumnya. Nah tapi Islam, syariat Islam atau dalam hadis atau di kitab-kitab fikih lah, itu memberikan panduan dasar. Kalau pertanyaannya, sekarang namanya jual beli sudah luar biasa dahsyat. Tetapi rukun istilahnya, fikih itu memberi panduan. Jual beli yang sah itu harus terpenuhi rukun. Rukun itu apa sih? Sesuatu yang wajib ada ketika melakukan transaksi jual beli. Kalau salah satu saja tidak ada, maka tidak sah. Kan kita kalau ngomong fikih itu mesti sah atau nggak sah, kan gitu ya. Nikah nih kalau nggak ada syarat rukunnya nggak sah. Jual beli juga begitu, rukunnya harus terpenuhi. Lah rukunnya itu apa? Ada 4. Pertama ada penjual, kemudian ada pembeli, ada makut alaih, ada objeknya, ada barang sama harganya tentunya kan. Kemudian ada ijab qabul. 4 hal ini kalau terpenuhi, maka sebetulnya akad jual belinya akan sah. Cuma bentuk dari penjual, pembeli, makut alaih sama ijab qabul ini perkembangannya luar biasa. Pembeli namanya pembeli, kalau zaman Nabi itu Pak Nur, ketemu orangnya ngelihat wajahnya. Sekarang kalau kita ngomong di dunia saat ini, kemajuan teknologi ya kan. Iya, kita namanya penjual sama pembeli nggak kenal. Iya, bisa satu di Indonesia, satu di Amerika sana wajahnya nggak kelihatan. Lah itu perkembangan nih.
Tapi kan wajib ada namanya penjual sama pembeli. Dan kedua lagi ada masalah di penjual beli dari aspek syakhsiyah. Zaman dulu namanya penjual perorangan. Satu orang. Lah sekarang kadang-kadang penjual itu adalah sebuah entitas. Ya kan? Ini juga perkembangan. Lah itu menjadi perdebatan fikih. Tapi secara fikih sah-sah saja namanya entitas. Yang jual siapa? PTX. Kan PT itu entitas. Bukan perorangan. Ya kan? Yang beli juga demikian. Lah ini mengalami perkembangan. Yang ketiga objek. Yang tadi saya sebut. Mulai dari barang wujud. Sampai tidak terwujud. Sampai ya harus wujud. Cuma nggak kelihatan di mata. Kalau nggak berwujud nanti jualan tuyul. Nggak sah itu. Nggak sah. Karena nggak kelihatan. Goib masalahnya. Karena nggak kelihatan apa yang disentuh. Nah nanti perdebatannya juga misalnya tadi Pak Nur bilang kripto. Kripto ini apa sih lah nanti itu ada kajian tersendiri. Kita bahas pada segmen berikutnya. Segmen berikutnya. Tapi ini menarik nih saya bilang syarat barang sekarang. Perkembangan juga adalah yang menjadi perdebatan misalnya emas. Emas itu boleh nggak sih menjadi objek perdagangan? Itu di kajian fikih itu ada perdebatan ulama antara boleh dan nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ada yang ulama yang tidak membolehkan karena emas itu dianggap mata uang. Lah kalau mata uang berlaku money exchange, berlaku jual beli mata uang. Kalau emas dianggap mata uang karena pada zaman Nabi emas itu sebagai mata uang, alat membayar, kan gitu. Itu sehingga ulama mengatakan ya kalau mau beli emas ya harus cash and carry, harus tunai, harus senilai gitu. Nggak boleh emas itu nyicil gitu misalnya, atau yang disebut murabahah, nyicil dengan bayar nyicil, nggak boleh. Atau istilahnya jelas emas nggak boleh jadi objek jual beli, ma'qud alaih. Itu mayoritas. Tapi fatwa DSN MUI itu sudah mengakomodir bahwasanya objek perdagangan boleh dengan emas. Nah perkembangan nanti juga itu Mas Zul, Pak Nur. Karena emas sekarang udah nggak hanya emas batangan, ada emas juga emas digital. Lah, ini dapat itu betul kan? Juga. Sekarang saya kebetulan dapat tugas mengkaji itu. Apa sih emas digital itu? Sekarang masih nyari referensinya tuh. Nanti Pak Nur harus ngajarin saya tuh. Itu emas digital tuh maksudnya apa? Apa yang disebut jual beli emas digital? Atau hanya sistemnya aja, emasnya wujud, ya. Gitu, hanya cuma ditulis, atau memang emasnya nggak wujud? Itu menjadi perdebatan. Yang terakhir ini, yang keempat yaitu adalah ijab qabul. Perkembangannya adalah kalau zaman dahulu namanya ijab qabul tuh ketemu, saya jual, yang penjualnya, pembeli yang ngomong sama, saya beli. Nah, sekarang tuh nggak pakai begitu. Ijab qabulnya tuh di apa Mas? Online, platform online, internet ya. Sudah banyak. Ketemu orang namanya ijab tuh kan bahasanya menawarkan. Saya tawarkan. Lah namanya menawarkan, kalau dulu saya langsung ketemu, saya mau jual sapi, saya jual ini, gitu kan? Nah sekarang namanya menjual itu modelnya macam-macam. Misalnya menawarkan di platform tuh. Itu menawarnya kalau dalam istilah namanya ijab mumtad. Mumtad tuh dia nawarin sepanjang masa, sepanjang hari, atau kita ada batasnya, itu nawarin terus loh itu. Ngantri gitu ya. Iya ngantri, ya betul. Nanti kalau bahkan penjual pembelinya nggak kenal, sudah masang, saya mau beli. Biasanya kan gitu. Ini juga mumtad nih. Mumtad itu berkesinambungan. Kalau dulu kan jual beli nggak mungkin, saya beli jual. Nah ini sebenarnya nawarin terus, ini nawarin jual, ini nawarin beli. Kemudian pada satu sistem di mana harga berkecocokan, apa bahasanya? Terjadi dan sepadan. Sepadan nih. Itu terjadi apa? Ijab qabul. Sama-sama ridho berarti. Iya dah kan di sana nawar, saya mau beli yang seharga sekian. Gitu kan? Di sini saya mau menjual harganya sekian. Kalau ternyata di sana pas cocok, terjadi. Ya, dan
ijab kabul. Kabul. Kan itu jadi hal-hal yang baru yang di dalam kitab-kitab fikih tidak mungkin belum dibahas kitab-kitab lama ya, tapi kitab sekarang sudah banyak di disertasi atau jurnal sudah mulai banyak. Nah ini perkembangan. Tetapi indahnya fikih syariah itu sudah ngasih batasan. Penting rukunnya terpenuhi. Lah nanti membahas khilafnya itu syarat. Syaratnya penjual apa, syaratnya pembeli apa, syaratnya barang apa, syaratnya ijab kabul apa. Nah itu yang menjadi perdebatannya. Karena saya ditanya Ustadz, jadi kalau orang jual beli itu apakah secara Islam ada batasan keuntungan gitu. Jadi kalau kamu jual untungnya nggak boleh lebih dari segini, nggak boleh 100% gitu, atau boleh gitu. Satu, kedua, apakah harga kulaannya itu mesti disebut gitu. Ya. Nah itu gimana Ustadz? Ini sering ditanya orang-orang di Iya masyarakat. betul. Pertama pertanyaan bagus nih, boleh nggak sih atau ada nggak sih Islam batasan mengambil keuntungan? Jumhur ulama, saya mengambil mayoritas itu tidak ada batasan. Kenapa? Kuncinya ijab dan qabul. Ya. Ijab dan qabul kan kesepakatan. Ridho antara penjual dan pembeli. Lah namanya ridho itu nggak membahas harga. Oke. Berapapun kalau sama-sama mau sah kan? Harga, sederhana lah. Misalnya kita beli apa ya? Kurma kalau di Mekah atau di Medina yang paling bagus harganya mungkin sekilonya nggak tahu berapa, 500.000 misalnya. Di sini berapa? Kan bisa 1,3-2 juta. Minyak wangi aja misalnya, minyak wangi, nggak usah jauh-jauh lah. Kita ngopi. Ya. Kita ngopi nggak? Puasa nih. Habis buka. Jadi pengen ngopi. Nih ngopi kalau di warung biasa tuh Pak Nur, harganya berapa tuh? Paling 3.000. 3.000. Iya kan? Ya. Ayo kalau kita ngopi dengan judul bahasa Inggris, Black Coffee, harganya berapa itu? Ya bisa 30.000, 40.000, 50.000. Berapa kali lipat? Kopinya sama. Kopinya sama, ya kan? Tapi apakah dibilang yang mahal itu nggak boleh, haram? Kan kata bilang keuntungannya kali lipat, ya nggak apa-apa, Anda mau kok. Jadi ini walaupun ada yang mengatakan ada batasannya, tapi saya lebih sreg ketika harga itu berapa persen tidak dibatasin, karena ada antarodin. Yang penting tadi ada syaratnya nggak boleh ada zulm. Zulm itu mendolimi orang. Ini barangnya sebetulnya tidak bagus, dibilang bagus. Iya. Barang second tuh, motor second, kemudian dia tuh banyak cacatnya tuh. Misalnya udah baret-baret dikasih stiker. Nah, itu ada horornya, ada kezoliman, ada barang yang ditutupin. Itu nggak boleh. Itu hal yang lain. Tetapi persoalan harga itu kesepakatan. Nah Jadi, kalau ditanya, ini sebenarnya kamu beli dari harga berapa sih? Kita harus ngaku atau enggak? Ya. Ini kan nanti kalau kita belajar macam-macam jual beli. Prinsip jual beli itu nanti secara syariah ada banyak macamnya. Ada namanya jual beli biasa. Ini pertanyaan keren nih Pak Nur. Ini sudah belajar bagaimana jual beli nih. Pengalaman udah banyak. Jual beli biasa tuh nggak perlu disebutkan berapa harga perolehan. Kita di warung tuh loh. Ya. Biasa-biasa. Berapa? 3.000 bayar. Ya. Terus nggak perlu. Sah. Jual beli biasa namanya. Yang kedua jual beli yang wajib. Nah ini wajib. Disebutkan harga perolehan. Namanya murabahah. Oke. Pokoknya disebutin. Saya belinya atau harga perolehan saya 1 juta. Saya jual ke Anda misalnya 2 juta. Anda mau mencicil berapapun terserah. Atau langsung bayar cash juga boleh. Yang penting dia menyampaikan berapa harga perolehan. Intinya itu murabahah itu, Mas Zul. Keuntungannya berapapun disepakati atau enggak, kan gitu aja. Nanti kan dia nawar. Saya ini belanjanya 3.000 loh. Saya jual ke kamu 3.500. Jangan dong. 3.200 saja misalnya gitu kan. Itu tawar-menawar margin keuntungannya. Ya. Tapi harus pokoknya disampaikan. Itu ciri-ciri murabahah. Kalau enggak murabahah ya enggak apa-apa Pak Nur. Nah sekarang yang kita bahas sering di perbankan tuh ya. Ya. Kenapa harus murabahah? Ini biar ada ketransparan. Kenapa? Biasanya kalau murabahah ngasih pembiayaan akan menghitung margin. Ya. Gitu kan? Lah margin itu bisa dinego. Jadi kira-kira begini. Kalau Mas Zul, Pak Nur mau ke bank,
Itu boleh kalau nego tuh boleh. Saya maunya sekian dong marginnya, Anda jangan tinggi-tinggi. Itu boleh. Dalam Islam dibolehkan. Nawar tuh boleh ya. Belum. Cuma kadang-kadang kalau di bank kita nggak pernah nawar. Gara-gara ketakutan. Tanda tangan gak ini? Itu. Tapi secara fikih harusnya nawar. Ya, apa namanya istilahnya beli ngutang nawar lagi itu kadang-kadang gitu ya. Apa bedanya dengan riba rentenir? Itu sudah diomong di Quran. Orang Yahudi ngomongnya begitu. Tapi akadnya adalah utang. Saya utang uang nanti untuk beli mobil. Kalau di syariah, saya beli mobil. Tapi bayarnya utang. Tunda ya apa namanya? Sama kan sebetulnya.